juga oleh Allah nantinya. Semua kita akan ditanya. Sesungguhnya kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya pertanggungjawaban dari segala apa yang diperbuatnya. Begitu. Nah, jadi sebagai wujud rasa kasih sayang saya sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu tentang yang namanya komponen diri, tentang yang namanya Islam. Bahkan al-Islam munazifun fatanazafu la yadkhulu jannah illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Nah, coba. Kalau tujuan kita itu surga, harus penyayang, itu tuntutan dari Allah melalui Rasulullah. Sekarang kita introspeksi diri. Sementara di hadis yang lain dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, di dalam dirimu ada segumpal darah. Kalau dia baik maka akan baik semua, kalau dia buruk akan buruk semua. Itulah hati. Nah, maka kita harus kenal dengan komponen hati kita. Komponen hati itu ada 7. Ada pikiran, ada ingatan, ada angan-angan, ada sir, ada rasa, ada tekad, ada ruh. Ini akan ditanya oleh Allah, jiwa-jiwa yang merasa. Karena pada hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu, unsur penciptaan manusia ini terdiri dari unsur angin, unsur api, unsur tanah, unsur air. Ini hanyalah sekedar jasad kita. Pada suatu saat nanti, tatkala waktu yang sudah ditentukan, yang tidak bisa dimundurkan atau dimajukan, dia akan wafat. Dia akan kembali kepada habitatnya. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, bagaimana jiwa-jiwa yang merasa di dalam hati kita sekarang ini? Mungkinkah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau akan menjadi babi? Atau akan menjadi monyet? Atau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam batu aspal? Ini harus jadi pertanyaan buat kita. Tidak tertutup kemungkinan. Mau laki-laki, mau perempuan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang merasa. Apa yang kita rasakan? Saya mau tanya. Kalau alamatnya surga jelas, harus bersih hatinya, harus kasih sayang, harus damai, harus menerima, harus khusyuk, harus tawadu, harus ridho, harus qanaah, harus zuhud. Inilah jiwa-jiwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pada malam hari mendapatkan hidayah. Walaupun pembicaraan saya sudah mungkin agak jauh, mungkin menurut mungkin sebagian yang hadir di sini. Tetapi yakinlah bapak-bapak, di dalam diri manusia itu ada 2 dorongan. Satu dorongan mengajak kepada kebaikan, satu dorongan lagi membawa kepada keburukan. Yang membawa kepada kebaikan itu datangnya dari malaikat, sementara yang membawa kepada keburukan itu datangnya dari syaitan atau jin. Itu ada dalam hati kita, di dalam jiwa kita, dan selalu berbisik setiap harinya. Hanya kita kadang-kadang tidak peduli dengan itu. Bahkan di surat ke-45 di ayat ke-23 Allah menerangkan, pernahkah kalian atau pernahkah kamu melihat manusia atau seseorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nah, ini jelas sekali Allah berbicara. Ternyata hawa nafsu kita ini mungkin nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sofiyah, iri, dengki, tamak, sombong, keserakahan. Ini merupakan dari Tuhan buat kita yang tidak terasa.
Sementara kembali kalau mati ingin masuk surga, tangilah. Ini kami menghimbau, mengajak, mari mulai detik dan saat ini, kalau betul-betul kita ingin kepada surganya Allah, kalau ingin betul-betul kita ini menjadikan rumah tangga ini baik, dijayanati, mulailah kita introspeksi diri, mulailah kita masuk kepada majelis ta'lim. Seperti yang saya ceritakan tadi, merupakan suatu kerugian yang besar. Ada kesempatan kesehatan dari Allah kita sia-siakan. Ad-dunya mata'ul ghurur, khairu wa abqa. Dunia ini sementara. Dunia ini, keberadaan kita ini nunggu mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin selang waktu mungkin kita bekerja sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai bengkel, tapi sesungguhnya hakikat yang sebenarnya menunggu antrian mati. Saya jujur aja beberapa bulan terakhir ini, entah itu kena COVID atau tidak, banyak sudah bergelimpangan, baik muda maupun tua, yang tanpa ada rasa sakit mati. Kaget saya. Ini terakhir kemarin masih saudara juga buat saya, sekitar 25 tahun, bujangan mati. Ya Allah. Nah, kembali kepada kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan di hadapan Allah. Sementara jelas Allah ini tidak akan memberikan beban yang berat terhadap kita sesuai dengan kemampuan kita. Jelas ayatnya itu. Allah nggak suruh nggak kita berjihad ke Maroko, ke Bangladesh, ke Israel sana, tidak. Berjihadlah kamu di dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam lingkungan kamu. Mampu nggak kira-kira Pak? Berbuat baik dengan tetangga mampu nggak Pak? Berkasih sayang dengan anak istri mampu nggak Pak? Mampu. Kita nggak jauh-jauh, nggak disuruh Allah, nggak usah jauh-jauh kita berpikir, mikir orang sana. Yang kita dulu mikir di sini, yang dekat-dekat. Jelas dia. Begitu juga kita belajar dari doa wudhu. Allah suka dengan orang-orang yang membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tatahhirin. Dari situ aja kita ambil dulu Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang saya mau tanya dengan bapak-bapak nih. Rasulullah pernah bersabda, awalilah segala sesuatu yang akan kamu lakukan dengan basmalah. Saya mau tanya nih, sudah menyelesaikan suatu permasalahan belum di dalam kehidupan kita? Mungkin kita mau kantor basmalah, mungkin kita mau apa saja kegiatan kita basmalah. Tetapi sudah menyelesaikan belum Pak permasalahan dalam kehidupan? Ternyata belum. Karena basmalah itu sendiri mungkin sebagian kita nggak ngerti artinya barangkali ya. Tetapi sedikit kita rubah. Awalilah segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan kasih sayang. Kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah Pak? Selesai masalah kita. Karena basmalah itu sendiri artinya kasih sayang. Kita ngurusin anak dengan kasih sayang. Kita ngurusin keluarga besar kita dengan kasih sayang. Kita diamanahi oleh Allah di dalam pemerintahan sebagai lurah dengan kasih sayang. Kita menjadi anggota dewan dengan kasih sayang. Menjadi presiden sekalipun dengan kasih sayang. Inilah yang akan menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan. Tapi sayang, kita tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Kita hanya berkata, saya ini adalah Islam loh. Inna dinna indallahil Islam. Tetapi apa itu Islam kita tidak mengerti. Mulut kita berkata kita Islam, tetapi langkah dan perbuatan kita adalah Yahudi. Orang yang berada atau yang berjalan gelap malam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ini mohon maaf sedikit agak tegang saya ngomongin, tapi demi kebaikan tidak apa-apa lah. Cuman mungkin insyaallah nanti guru kita akan memperjelas lebih detail, lebih dalam lagi. Bahkan saya menyarankan terhadap kita yang hadir di sini, apapun yang menjadi suatu pertanyaan kita, yuk kita nanya. Jangan sia-siakan kesempatan pada malam hari ini adalah malam ibadah. Bertanya
fid dunya wal akhirah. Inilah harapan saya. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mungkin ada kata-kata yang tidak tertata, yang mungkin dianggap tidak pas dan sebagainya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.